semua putusan Mahkamah Konstitusi 60 dan 70 itu sudah diadopsi persis sama dalam PKPU itu. Dan tadi malam juga Talenta Visual NKPP Warta Nusantara, update media sosial terpercaya, sajikan info terkini. Usulan perubahan pasal 11 ayat 1. Partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan dengan ketentuan A. Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur. 1. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa. Partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. 2. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa. Partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut. 3. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa. Partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut, dan provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa. Partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut. Pasal 11 ayat 1 untuk huruf B, untuk mengusulkan calon bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. 1. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 jiwa. Partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di kabupaten kota tersebut. 2. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 jiwa sampai dengan 500.000 jiwa. Partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di kabupaten kota tersebut. 3. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 jiwa sampai dengan 1 juta jiwa. Partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di kabupaten kota tersebut. 4. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1 juta jiwa. Partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di kabupaten tersebut. Selanjutnya di pasal 2 ayat 2 dihapus perubahannya, pasal 11 ayat 2 dihapus, pasal 11 ayat 3 juga dihapus, pasal 11 ayat 7 yang tadinya nggak ada, ini kita masukkan, juga sudah menerima masukan dari diskusi kita beberapa waktu yang lalu. Pasal 11 ayat 7, daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilu sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan. Selanjutnya pasal 13 ayat 1 huruf D. Usulan perubahannya, pasal 13 ayat 1 huruf C, dokumen persyaratan pencalonan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu terdiri atas A, B, C, D. Surat pencalonan dan kesepakatan partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu sesuai dengan tingkatannya yang telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 dengan pasangan calon menggunakan formulir model B pencalonan parpol KWK. Selanjutnya pasal 15. Ini saya bacakan draft awal dan perubahannya, khusus yang sini. Syarat berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur, dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota, sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2, huruf D terhitung sejak pelantikan calon terpilih. Ini di PKPU sebelumnya. Usulan perubahannya setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70, pasal 15. Syarat berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur, dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 huruf D terhitung sejak penetapan pasangan calon. Selanjutnya PKPU 8 pasal 95 ayat 2 usulan perubahannya. Iya, ini penyesuaian redaksi saja. Nggak ada yang signifikan berubah. Penyesuaian redaksi termasuk di pasal 99 ayat 1,
dan juga di pasal 135. Ini kemarin juga sudah kita bahas dan sudah kita sesuaikan redaksinya sesuai dengan masukan dan juga kemudahan untuk memahami redaksinya. Selanjutnya di pasal 139 juga dihapus. Nah, selanjutnya catatan yang masukan terkait dengan perubahan di format formulir. Nah, format formulir model B pencalonan parpol KWK pada lampiran 6 Romawi dan formulir model BB pernyataan calon KWK pada lampiran 8 Romawi disesuaikan dengan perubahan substansi dalam PKPU. Artinya kalau formulir itu sebelum terbitnya PKPU yang ini, maka itu juga sudah langsung kita sesuaikan dengan pencoretan istilah kursi dalam formulir sebelumnya menjadi perolehan suara. Jadi kita sesuaikan dengan perolehan suara sah di pemilu terakhir sebagaimana syarat yang sudah disampaikan pada pasal-pasal sebelumnya. Revisi PKPU nomor 8 2024 yang tunduk dan menyesuaikan kepada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70. Dalam catatan kami itu ada 6 pasal yang dirubah dan dimasukkan beserta turunannya. Yang paling krusial adalah masalah parpol yang berhak mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan secara akumulasi untuk perolehan suara. Yang kedua di pasal 15 ini saya sengaja bacakan supaya masyarakat Indonesia tidak terprovokasi ke depan tentang syarat calon berusia paling rendah 30 tahun. 30 tahun untuk calon gubernur dan 25 tahun untuk calon wali kota dan wakil wali kota termasuk bupati wakil bupati. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 huruf D terhitung sejak penetapan pasangan calon. Kita ini sudah sama-sama tahu sengaja saya tekankan bahwa draft PKPU tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2004 ini sudah mengakomodir tidak ada kurang tidak ada lebih dari putusan Mahkamah Konstitusi 60 dan 70. Apakah kita bisa setujui? Kita setujui? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita langsung masuk ke kesimpulan. Kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM RI, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Umum Republik Indonesia. Cuma satu kesimpulannya. Komisi 2 DPR RI bersama dengan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau RPKPU, Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2004 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kita sudah menyepakati kesimpulan rapat ini, maka kita sudah bisa mengakhiri rapat kita pada pagi hari ini. Saya atas nama pimpinan komisi dan seluruh anggota Komisi 2 mengucapkan terima kasih